Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Rianto. Saya akan menjelaskan proposal pembuatan website yang telah kelompok kami buat. Langsung saja kita menuju laptop. Di sini kelompok kami telah membuat proposal yaitu tentang pembuatan website informasi pariwisata Indonesia yang disusun oleh Dede Rianto, ada Adi Primanto, Erik Luri, Muhammad Aziz, dan Rizky Febrio Wijaya, dengan dosen pengapu yaitu Pak Wawan Kurniawan. Kemudian di sini ada daftar isi yang berisi tentang bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 hasil pembahasan, bab 3 penutup. Mungkin sewaktu-waktu akan ditambah yaitu ya. Kemudian di pendahuluan di sini ada latar belakang yang dimana sangat membantu untuk memperkenalkan proposal kita. Kemudian tujuannya di sini adalah yang pertama mempromosikan keberadaan tempat-tempat wisata di Indonesia kepada masyarakat untuk menyediakan informasi yang lengkap tentang profil wisata dan informasi mengenai layanan yang diberikan oleh tempat wisata tersebut. Kemudian yang kedua adalah bertujuan sebagai wadah masyarakat untuk melakukan review secara online yang diterapkan secara sederhana agar pelanggan dapat melakukan dengan mudah tanpa perlu ke tempat wisata tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut ya. Nah, di sini ada 3 manfaat, yaitu pusat informasi di Indonesia akan semakin dikenal secara luas maupun dari luar negara hingga dalam negara. Kemudian yang kedua itu lebih mudah dan efektif karena pelanggan tidak perlu datang ke tempat wisata tersebut untuk mereview ya. Kemudian yang ketiga, semua tempat wisata dengan rate yang bagus akan mengalami peningkatan yang pesat. Nah, itu keuntungan bagi tempat wisata tersebut. Kemudian di bab kedua ini hasil pembahasan, yaitu yang pertama fase recruitment. Pembuatan website informasi wisata memiliki beberapa tahapan sebagai berikut. Tahapan-tahapan pengembangan aplikasi di tiap-tiap fase pengembangan aplikasi, analisis, mengidentifikasi tujuan-tujuan atau sistem, serta untuk mengidentifikasi syarat-syarat apa saja informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut berdasarkan dengan pembuatan aplikasi website info wisata. Berikut rinciannya dan tahapan-tahapan rekrutmennya. Kemudian di sini adalah pembagian tugas proyek, yang dimana yang pertama itu saya sebagai Dede Rianto sebagai manajer proyek atau pemimpin. Kemudian yang kedua ada analis ya, ada 2 orang di sini, ada Adi Primanto dan Rizky Febrio. Kemudian yang ketiga desainer yaitu Erik Luri. Kemudian yang keempat programmer adalah Muhammad Aziz ya. Untuk programmer kita akan mengerjakannya secara bersama-sama gitu. Kemudian yang tahap kelima ini adalah testing ya, apakah terjadi error terhadap website kita ya. Kemudian di sini ada spesifikasi analisis. Kemudian tujuan, kemudian ada biaya. Nah, di biaya ini akan dijelaskan oleh Adi Primanto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Primanto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai estimasi biaya. Nah, di sini ada biaya personil. Yang pertama ada manajer project, jumlah 1 orang, durasi kerja 30 hari dengan tarif harga per hari 10.000. Jadi subtotal selama 30 hari 300.000. Dan setelah itu ada analisis dengan jumlah 1 orang, durasi kerja 7 hari dengan tarif harga per hari 10.000.
dan subtotalnya 70.000. Lalu ada desainer, jumlah orang 1 hari, durasi kerja 21 hari dengan tarif harga 10.000 dengan subtotal 210.000. Lalu ada programmer, jumlah orang 1 orang, durasi kerja 30 hari, tarif harga per hari 13.000 dengan subtotal 390.000. Lalu di sini dijumlahkan seluruhnya menjadi 970.000. Lalu biaya material. Pertama ada server dengan durasi 10 bulan, subtotal 500.000. Domain dengan durasi 1 tahun, subtotal 103.000. Lalu ada diskusi antar instansi, jumlah 4 orang dengan subtotal 150.000. Apabila ditotalkan semua menjadi 753.000. Dan di sini ada subtotal dari biaya personil yang tadi 880.000 dan biaya material 753.000 dan totalnya 1.633.000. Tapi biaya ini sewaktu-waktu dapat berubah. Terima kasih untuk Adi Primanto telah memberikan penjelasan tentang estimasi biaya. Mungkin akan ada penambahan yaitu schedule yang dimana belum saya masukkan. Jadi mungkin suatu saat akan berubah-ubah. Jadi langsung saja kita menuju laptop untuk lanjutannya ya. Nah, di sini dimana fase user design. Pada fase ini kami membuat dasar UML menggunakan tools yaitu Star UML. Ya, di sini user dapat melihat ya, tidak dapat login ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini juga saya ada activity diagram yang dimana sistem akan membaca untuk menampilkan halaman utama, kemudian user melihat tempat wisata yang disediakan, kemudian menekan tombol selengkapnya apa yang untuk melihat data wisata secara lengkap ya. Kemudian sistem akan membaca untuk menampilkan halaman data wisata secara lengkap dan memberikan dan dapat user dapat melihat data secara lengkap ya. Itu fungsi dari activity diagram. Mungkin saya nggak bisa membacanya secara lengkap ya, kalian bisa membacanya nanti. Nah, langsung saja kita ke desain mockup. Saya akan jelaskan karena teman saya lagi sedang sibuk, jadi saya akan menjelaskan tentang mockup. Jadi di sini adalah tampilan user ya. Di sini ada tampilan user. Di sini saya akan menggunakan algoritma searching dan filter ya. Di sini sebagai tipe wisata ya. Kemudian di sini ada menu login dan buku tamu ya. Nah, ini adalah tampilan usernya. Nah, di sini juga ada tampilan buku tamu yang dimana ada memberikan nama, alamat email, nomor telepon dan keterangannya ya. Nah, untuk menu login kalian bisa klik login sebagai admin di sini ya. Kemudian kita masuk ke, jika kita sebagai user ingin melihat wisata tersebut, nah kalian tinggal klik yang selengkapnya seperti ini, kalian klik. Nah, maka akan muncul seperti ini untuk tampilan informasi wisata tersebut ya. Ini masih tampilan front end. Sedangkan di sini yang tadi saat kita sudah login, akan masuk ke tampilan admin atau back end, yang dimana di sini ada wisata. Wisata di sini kita dapat mengedit tipe wisata, kemudian mengedit daftar wisata apa saja yang dibutuhkan ya. Contohnya di sini ingin menambahkan tipe wisata. Nah,
kita klik tambah yang di sini, maka akan muncul pertanyaan, kita ingin memasukkan apa gitu. Misalkan hutan, itu tipe wisatanya, kita masukkan tipe wisatanya. Kemudian di sini nah kita tambahkan tipe wisatanya ya, tipe wisatanya, nama wisatanya. Nah sekarang kita masuk ke daftar wisatanya, di mana contohnya daftar wisatanya itu kita berikan mangrove karena itu di situ hutan ya. Nah jika sudah selesai maka di save ya. Nah masukkan ke tipenya, yaitu tipe hutan, namanya mangrove, terus lokasinya di mana, terus keterangannya apa aja di dalamnya, seperti itu. Nah contohnya seperti ini ya. Kemudian di sini buku tamu, kita sebagai admin bisa melihat, bisa menambahkan, kemudian bisa menghapus daftar isi buku tamu tersebut ya. Tampilannya seperti ini. Nah kemudian ini adalah penutup dan kesimpulan. Nah, dan ini adalah daftar isi. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih sudah menonton dan melihat kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.